syakka fi dzalika, atau mereka ragu di dalam hal tersebut, shallu dhuhra, hendaknya mereka cukup salat zuhur. Au law kharajal waqtu yaqinan aw zannan wa hum fiha walau qubailis salam wa in kana dzalika ikhbaru 'adlin al aujahi wajaba dhuhru. Jadi kalau misalnya waktu sholat untuk Jumat ini sempit, di sini ada beberapa tinjauan. Yunzur. Jadi kalau misalnya memungkinkan mereka itu untuk melaksanakan 2 khutbah dan 2 rakaat yang singkat saja dalam waktu yang sempit tadi, ya, maka mereka wajib sholat Jumat karena masih ada waktu. Tapi kalau kagak, waktunya sempit dan nggak mungkin buat melaksanakan sholat Jumat atau 2 khutbahnya, ya, dan 2 khutbahnya, maka mereka ini diminta untuk sholat zuhur. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mereka seandainya yakin, kayak konak, auzanna, atau bukan yakin, sekedar dugaannya dia nyangka bahwa sudah keluar waktu daripada sholat Jumat. Ba'da ihramihim biha, setelah mereka takbiratul ihram itu. Walau qubailas salam, sekalipun waktunya tidak lama sebelum diucapkannya salam yang pertama. Kan yang wajib yang rukun salam yang pertama. Wajaba ayyutimmuha dhahran ay bina'an ala masalluhu minha, ya, maka mereka wajib untuk menyempurnakannya sebagai sholat dhuhr, bukan sholat Jumat, tetapi meneruskan yang sudah 2 rakaat tadi yang udah dilaksanakan. Ini kalau misalnya memang mereka yakin kayaknya ini udah 2 sholat Jumat, maksudnya dia lagi sholat 2 rakaat, khutbahnya dapat, kan sholat 2 rakaat untuk sholat Jumat. Begitu lagi sholat Jumat, katakanlah bahkan sebelum mengucapin salam, tinggal dikit lagi rapi ke sholat, tiba-tiba dia yakin, karena mungkin ada tanda-tanda udah keluar waktu dari Jumat, udah masuk asar maksudnya. Yang begitu jangan sholat Jumat 2 rakaat, tambahin lagi nanti 2 rakaat, jadinya sholat zuhur. Tapi ini bicara waktu yang sempit. Jadi gitu, saya ulangi biar paham nih. Jadi walau kharajal waqtu yaqinan aw zannan wa hum fiha, seandainya sudah keluar waktu, apakah dengan yakin atau dugaan saja, sedangkan mereka dalam sholat itu, walau qubailas salam, sekalipun enggak lama sebelum salam. Wa in kana dzalika bi ikhbari 'adlin, sekalipun itu dengan khobar atau berita dari orang yang adil menurut qaul yang aujah, wajib dhuhur, maka wajib salat zuhur. Binaan ala madha, artinya binaan ala madha, nerusin salat yang sudah dikerja, bukan berhenti terus mulai salat zuhur lagi, enggak gitu. Karena tadi udah dapat 2 rakaat. Gitu. Wafatatil Jumu'atu, sedangkan sholat Jumatnya gugur karena udah keluar waktu, akibat waktu sholat Jumat gitu. Jadi besok begitu tuh kalau kejadian, tapi kayak jarang masalahnya. Alhamdulillah sekarang rajin sholat. Ini seandainya begitu, seandainya dari ilmunya tuh. Bikhilafi malau syakka fi khurujihi li annal asla baqa'uhu
Beda halnya hukumnya kalau dia bukan yakin, bukan zon, tapi syak, ragu-ragu antara waktu sholat Jumat ini keluar atau belum, dia ragu. Itu namanya syak. Dia al-yaqinu, ada al-dhannu, ada asyakku, ada al-wahmu. Beda mana? Kalau tadi mah yakin sama menduga-duga zon. Ini mah ragu. Nah kalau dia ragu hukumnya beda sama yang dua tadi tuh, antara yang yakin dengan yang zon. Kalau yang begini bagaimana dia? Ini tetap dia dipandang sah. Apanya? Sholat Jumatnya. Kenapa? Li annal asla baqa'u, karena pada asalnya, pada pokoknya dianggap waktunya itu masih ada. Ragu-ragu. Bukan yakin, bukan juga kedugaan. Ini yang penting. Kalau di sini idza syakku fi khuruji waqtiha muzirat. Kalau mereka ragu di dalam apakah keluar waktu atau tidak, maka duzirat, ditinjau. Fa in kanu lam yadkhulu fiha lam yajuz an dukhulu fiha. Kalau mereka memang belum masuk di dalamnya, maka tidak boleh masuk dia ke dalamnya. Di anna syartuha al-waktu, karena syaratnya adalah masuk waktu. Walam yatahaqqaq, sedangkan kagak terbukti masuknya waktu itu. Fala yajuzu dukhulu fiha ma'asyakki fi syarat, maka enggak boleh mereka masuk di dalamnya bersama dengan keraguan di dalam syaratnya. Amma adapun idza dakhalu fiha fi waqtiha, kalau mereka udah terlanjur dan udah masuk di dalam waktu tersebut, tsumma syakku qabla salam, kemudian muncul keraguan sebelum diucapkannya salam, ay at-taslimatal ula, artinya salam yang pertama, fi khurujil waqti, di dalam apakah keluar waktu atau tidak, fala yadurru, keraguan ini tidak apa-apa, artinya tidak mempengaruhi kondisi atau keadaan salat Jumatnya, hukumnya tetap sama. Itu. Ini payutimmu hazahran bina'an ala asal minha di anal asla baqa. Tapi di sini ada penjelasan payutimmu hazahran bina'an ala asal minha, maka mereka menyempurnakannya dengan salat zuhur bina'an ala asal minha, berdiri atas apa yang sudah mereka sholat, li anal asla baqa, karena yang menjadi pegangan adalah tetapnya waktu itu. Ini kaitan dengan tadi yang di atas ya, yang jelasan terakhir seperti itu. Kalau mereka ragu-ragu, itu beda dengan zon atau yakin. Wa min syurutiha alla yusbiqaha bitaharrumin wa la yuqarinaha fihi jum'atun bimahalliha illa in kathura ahluhu wa asra istima'uhum bimakanin wahidin minhu walau ghayra masjidin min ghairi luhuqi mu'adin fihi kaharrin wa baradin syadidaini fayajuzu hina idin ta'adduduha lil hajati bihasbiha. Nih, wa min syurutiha, di antara syarat-syarat Jumat tadi berikutnya adalah alla yusbiqaha bi taharrumin wa la yuqarinaha fihi jum'atun, tidak boleh didahului dan juga tidak boleh dibarengi ya, sholat Jumat itu dengan takbiratul ihram Jumat yang lain. Tadi saya sebutin di dalam satu kampung ada dua masjid, padahal masjid yang satu masih bisa menampung. Gitu. Tiba-tiba orang bikin lagi masjid yang begini, ya, yang dimaksud tadi, ya, dengan kata-kata ta'addudul jumu'ah, melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu tempat. Bagaimana tuh? Ya,
Itu yang begitu ya, perlu kita perhatikan di sini, karena syaratnya tidak boleh didahului oleh takbiratul ihram. Allahu Akbar, hitungannya itu huruf rohnya. Jadi siapa yang duluan mengucapkan Allahu Akbar, rohnya itu yang sholat Jumatnya itu. Yang ketinggalan pasti huruf roh. Jadi itu bukan sholat Jumat. Saya bacakan, tadi saya sempat baca secara lebih. Nah ini, wal ibratu fi sabqi wal muqaranati bi tamami taharrumil imam. Yang dipegang di dalam masalah mana yang lebih dulu, asabaq, masalah dulu dan berbarengannya, bitamami taharrumil imam, yaitu dengan sempurnanya takbiratul ihramnya imam. Ai bira'i akbaru minhu, artinya dengan huruf ra pada lafaz akbar. Siapa yang duluan mengakhiri huruf ra itu yang sholatnya. Falau sabaqaha bihi jum'atun ukhra bi mahaliha sahhatil jum'atus sabiqah ai idza tama'at syurutuha wa badalat al-lahiqah fayajibu an tusalliyal dhuhra. Nih, arti begini, seandainya masjid yang satu udah lebih duluan tuh ngucapin Allahu Akbar, yang lain ketinggalan, maka yang duluan ini seandainya cukup syarat untuk langsung berjamaah, cukup syarat dah, sah semuanya ada syarat Jumat, ini yang dihitung. Wa batalat al-lahiqah, yang belakangan tuh masjid yang berikutnya yang ketinggalan takbiratul ihram itu batal sholat Jumatnya. Maka mereka wajib melaksanakan sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Gara-gara huruf roh. Saat ini gitu. Saya pahami nggak ya? Jadi ini kita mesti lihat di situnya. Tapi ini ada ilahnya. Ilah kecuali. Habis ngomong keras ada pengecualian. Kan ini keras banget tuh. Repot tuh kalau gitu. Jangan-jangan selama itu kalau cuma terasa lagi. Misalnya gitu. Kenapa? Soalnya masjid sebelah masih muat. Ilah kecuali in kasra ahluhu, kalau penduduknya udah berjibun dengan Betawi. Penduduknya banyak, masih satu kagak cukup, nggak kuat nampung, udah lapangan juga udah nggak kuat nampung, sana yang lapangan. Ilah kecuali kalau jumlah penduduknya banyak. Wa asra istima'uhum bi makanin wahid, sementara mereka berkumpul di satu tempat itu susah, nggak muat maksudnya. Tanya begini mau apa? Walau ghairu masjidin, sekalipun tempat yang berikutnya ini bukan masjid, min ghairi luhuqi mu'din bihi, dari tanpa datangnya sesuatu yang menyakiti padanya, seperti kaharin wa baradin syai'in, seperti ada rasa cuaca panas atau cuaca dingin yang sangat, payah juzuhina idzin ta'adduha bil hajati. Maka dalam kondisi yang demikian, kondisi ketika orang kampung udah banyak, agak muat untuk menampung dalam satu tempat, ya juzu hina idin, boleh ketika itu tahan tudul Jumat, melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu tempat. Kalau tadi syaratnya penduduknya udah banyak, alhamdulillah ini mungkin kalau kita agak terhitung udah banyak ya. Karena kalau satu masjid dikebutin, apa namanya, jamaah kosong semua gitu, nggak ketampung misalnya itu, ya udah mau nggak mau itu mah itu boleh. Untuk yang kita bicara tadi yang boleh apa? Kalau masih jangan bikin apa di sebelahnya itu saingan, jangan. Ini masjid gara-gara nggak cocok bikin masjid lagi, padahal ini masih muat ya. Nanti main sampai duluan tuh takbiratul ihram.
La yasihu zuhur man la uzra lahu qabla salamil imami. Tidak sah sholat zuhur orang yang tidak ada uzur baginya sebelum salamnya imam. Imam belum selesai sholat apa? Cuma tiba-tiba dia salat zuhur, kagak sah. Saya punya teman, ini aneh, dia ikutin ya. Cerita beneran nih kejadian. Di Magelang, orang khotbah pakai kitab kuning. Udah jam 1 kurang 5 masih khotbahnya. Dia kesel, dia sholat zuhur tengah-tengah orang banyak. Ini cerita beneran ini. Kisah nyata. Tapi jangan ikutin ya. Saya tanya kalau begitu, ya aja gue pengen ngajarin khotib. Khotib gak paham banget. Khotbah 1 jam gitu. Ya kalau kita ngomongin kan itu sebenarnya imam kan boro-boro sholat masih khutbah. Dia sholat zuhur aja kesel gitu kan. Makanya jadi khotib jangan lama-lama. Jangan lama. Karena apapun satu lagi masih khotbah. Kasihan kalau orang kerja. Dikirim mau makan, mau istirahat, dia mau rokok dulu kali. Dia teman-temannya masih sebelah dia udah berbubar tuh, dia kepikiran nasi goreng atau nasi putih, dia kepikiran nasi padang kayaknya bikin gula enak banget. Ini ayo kepikiran begitu sembahyang. Gara-gara khotbahnya jam 1:05 masih ditegur nih, kudu ditegur. Khotbah gak udah baca hadis 1 jelasin dikit, udah nanti rukunnya ada. Jangan dikeluarin semua ya. Ini salah satu adab. Jadi apa tadi saya ulangin, mestinya tidak sah itu salat zuhur orang yang gak ada uzur untuk salat zuhur ya sebelum salamnya imam. Fa in shallaha jahilan in aqadat naflan. Kalau dia tetap salat zuhur tapi gara-gara dia enggak tahu ilmunya, jahil apa? Enggak tahu hukumnya betul enggak sah. In aqadat naflan terhitung jadi salat sunnah zuhurnya. Yang zuhur tadi itu. Walau tarakaha ahlul baladin fasaluhu. Ya. Kalau apa namanya satu penduduk negeri itu meninggalkan sholat Jumat tadi, ya, fasalu zuhra, kemudian mereka sholat zuhur, lam yasihha, maka enggak sah sholat zuhur mereka malam yadkhil waqt, selama waktunya kagak sempit an aqali wajibil khutbataini wassalati. Kagak sempit dari mana? Dari ukuran yang minimal dari wajibnya khutbah dan wajibnya pada sholat Jumat. Artinya rukunnya Jumat terpenuhi bakalan dalam kondisi yang sempit. Sholat pun dalam keadaan yang ringkas juga cukup. Jangan sholat zuhur, gitu maksudnya. Kalau sholat zuhur, sholatnya enggak sah. Ini penting, kagak sah. Lam yasihha katanya. Tidak sah kalau waktunya belum sempit atau waktunya masih luas. Wa in alima min adatihim annahum la yuqimuna al-jum'ah, sekalipun wa in ulima, sekalipun diketahui min adatihim, dari adat kebiasaan mereka itu, annahum la yuqimuna al-jum'ah, mereka emang biasanya kagak melaksanakan sholat Jumat. Waduh, satu kampung malas semua itu. Nah yang begini artinya saya ulangin, kalau orang sendiri dia sholat zuhur di tengah-tengah orang banyak itu, imam belum selesai sholat, belum khutbah, selesai khutbah, dia sholatnya sendiri, sholat zuhurnya kagak terhitung nanti jadi sunnah. Itu bagaimana? Sholat zuhur lagi ntar buat nutupin, itu mah tadi jadi sunnah. Zuhur yang tadi itu yang dia bilang apa? Ganti sholat Jumat, kagak dihitung zuhur dulu, dihitungnya sholat zuhur. Berarti dia harus sholat zuhur. Atau tadi satu kampung kompak, yuk kita sholat zuhur aja yuk. Jangan sholat Jumat, kagak sah semuanya sholat zuhurnya.
masih cukup buat khutbah, meskipun ada rukun-rukunnya dengan beberapa kalimat-kalimat singkat, dan juga cukup buat sholat 2 rakaat. Ngapain sholat zuhur gitu? Lam yasihah. Sekalipun tadi dikatakan orang sekampung ini biasanya emang kagak sholat Jumat. Berarti kalau selama ini mereka nggak sholat Jumat, sholat zuhur terus gitu, dihitungnya nggak sholat zuhur semuanya. Bahaya. Nah, ini perkara yang seperti ini mungkin terjadi di suatu tempat. Makanya beliau menuliskan dalam kitab ini begitu. Ya. Bisa. Dan tadi. Ya. Ini wa khamis masih orang kiri. Wa khamisuha yang kelimanya wuquha il jum'ati ba'da khutbataini. Ya. Ba'da zawalin lima fis sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusallil jumu'ata illa bi khutbataini. Yang kelima, syarat sahih salat Jumat adalah dilaksanakan itu Jumat setelah 2 khutbah. Yang ini 2 khutbah ini dilaksanakannya setelah zawal. Apa zawal? Artinya matahari. Nanti udah masuk waktu zuhur. Kalau kita pilih ajan yang apa? Kita ajan sebenarnya itu kan kalau kita ajan yang kedua ya. Orang naik khutbah biasanya kita di ajan yang kedua ya. Ini kalau begitu ya, tadi apa dikatakan tadi? Khutbah itu dilaksanakan ya, menjadi syarat Jumatnya itu sah. Jangan dibalik, orang sholat dulu baru khutbah. Ini beda sama Idul Adha atau Idul Fitri. Jumat jangan macam-macam dah, jangan bikin model baru. Ntar bikin model baru lagi, nggak apa-apa, kita bikin aja apa? Kita sholat dulu, khutbahnya jangan macam-macam. Itu ada contohnya. Rasulullah menyatakan di sini ada satu hadis ya, ini ada satu hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu tidaklah sholat Jumat kecuali dengan didahului 2 khutbah. Itu hadisnya. Jadi lam yusallil jumu'ata illa bi khutbataini. Rasulullah gitu. Tidaklah dilaksanakan Jumat kecuali dengan 2 khutbah. Jadi jangan dibalik. Ini saja malam ini kita sampai situ ya. Nanti kita terusin lagi karena panjang nih pembahasannya. Kalimatnya nanti terus ke belakang ada bi arkanihima dengan rukun-rukunnya, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bicarakan rukun-rukun khutbah. Mengapa penting? Supaya kita yang sholat Jumat ini sebagai makmum juga harus tahu tentang rukun-rukun khutbah. Jadi kalau besok ada khotib kurang rukunnya, ingetin. Khotib belum baca sholawat, khotib. Khotib belum ngucapin wasiat, jangan begitu. Kalau nanti khotibnya lupa, ini penting. Jangan sampai semua asal nanti datang sholat Jumat, nggak gitu. Biar tahu rukun khutbah. Demikian yang kita baca pada malam hari ini. Insyaallah pada malam Rabu depan ya, kita berharap Allah masih memberikan kita kesehatan, walafiat. Kita berdoa kepada Allah diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita insyaallah. Mari kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan Al-Fatihah ini untuk para arwah, orang tua, para guru, wabil khusus muassis daripada Rasulullah Ar-Rahman. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ini juga kita niatkan semoga Allah Ta'ala segera mengangkat bala wabah ini dari bumi ya, dari dunia ini ya, sehingga kita bisa kembali hidup secara normal. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila syarril nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim.
منزلا يا ربنا لك الحمد ولا شكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وفقهنا وينفعنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين